Selamat pagi. Hari ini kita mau melanjutkan materi kita dari minggu lalu, ya. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang barisan geometri. Tapi hari ini kita juga mau menyinggung sedikit ya tentang deret geometri. Jadi hari ini ada dua topik sebenarnya, barisan dan deret geometri. Ya, seperti yang sudah Bapak jelaskan minggu lalu, barisan geometri pengertiannya itu adalah barisan bilangan yang mempunyai rasio tetap, ya, antara dua suku barisan yang berurutan. Nah, misalnya Bapak punya suku pertama itu A, suku kedua itu B, suku ketiga itu C, ya. Jadi suku ini dikatakan barisan geometri apabila dia memiliki rasio yang tetap, ya. Jadi B per A itu sama dengan C per A. Artinya nilai B per A itu sama dengan C per A, ya. Artinya nilainya itu tetap, ya. Tetap atau konstan. Jadi sama, ya. Jadi kalau misalnya Bapak punya barisan, ya misalnya 1, 3, 9, 27, ya. Nah, ini kan artinya dari suku pertama dengan suku kedua, ya, itu dia memiliki ini ya, pengali 3 ya, antara suku pertama dengan suku kedua dengan suku ketiga dengan suku keempat, ya. Pengalinya itu 3, ya, dan biasanya itu yang dipakai sebagai rasionya. Atau 3/1, ya. 3/1 itu sama dengan 9/3, itu sama dengan 27/9. Ya, jadi untuk mencari rasio, ya, atau dilambangkan dengan R, itu berarti UN dibagi UN kurang 1, ya. Berarti kalau mau cari rasio berarti U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2, ya. Jadi di bagian pembilang itu sukunya lebih besar, ya, daripada suku yang ada di bagian penyebut. Oke. Nah, kalau kalian udah tahu apa itu rasio, ya, lalu udah tahu apa itu A, suku pertama, ya, kalian pasti akan bisa, ya, mencari suku ke N, ya, karena untuk mencari rumus suku ke N itu harus dipahami, ya, A, R, ya, A dan R, ya. Kalau N itu kan banyaknya suku, ya. Kalau A itu kan suku pertama, R itu rasionya, ya. Ini sudah ada keterangannya, ya. Nah, contohnya seperti ini. Ada soal 2, 4, 8, 16, 32, ya, ada barisan seperti itu. Nah, yang ditanya adalah tentukan suku ke-6 dari barisan tersebut. Nah, kalau mau mencari suku ke-6 berarti harus diketahui, ya, A-nya berapa, R-nya berapa, sama N-nya. Kalau N-nya kan sudah ada itu, ya. Jadi untuk mencari suku ke-6, ya, berarti itu kan U6, ya. U6 sama dengan AR pangkat 5, ya. Karena untuk mencari UN itu sendiri, UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Ya, berarti kalau mau cari suku ke-6 sama dengan AR pangkat 5. Ya, jadinya A-nya itu adalah 2, ya kan, di sini. R-nya itu 4/2. Jadinya 2. Jadi 2 kali 2 pangkat 5 sama dengan 2 kali 2 pangkat 5 itu adalah 32, ya. Jadinya 2 kali 32 itu 64. Oke. Nah, kalau kalian mau membuktikan, ya, rumus ini apakah benar atau enggak, ya. Coba kalian perhatikan dari suku pertama, ya, sampai suku kedua. Itu dia rasionya berapa? Ya, atau pengalinya berapa itu dari suku pertama ke suku kedua? Ya. 2, ya, dikali 2, ya. Lalu suku kedua suku ketiga dikali 2, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 16 kali 2 itu 32, 32 kali 2 64, ya, berarti suku selanjutnya itu 64, ya. Nah, ini kalau misalnya yang ditanya tidak terlalu jauh, ya, bisa, ya, dijawab langsung seperti ini, ya. Tapi kalau misalnya yang ditanya adalah suku ke-11, ya, suku ke-20, ya, ini kalian perlu hitung dulu satu persatu. Nah, ini keuntungan sebuah percetakan setiap bulannya bertambah menjadi 2 kali lipat dari keuntungan bulan sebelumnya. Jika keuntungan bulan pertama 600.000, maka keuntungan percetakan tersebut pada bulan ke-6 adalah, nah, ini soal cerita, ya. Jadi ini bisa katakan penerapannya, ya, dari barisan geometri. Kalau ada soal cerita seperti ini, kalian harus tahu, ya, apa yang ditanya, ya, kemudian apa yang diketahui, ya. Jadi kamu bisa tahu jawabannya. Nah, perhatikan di situ, yang diketahui itu adalah apa itu? Ya, jika keuntungan bulan pertama itu 600.000, ya, berarti dia disimbolkan sebagai A, ya. A sama dengan
600.000 ya. Kemudian apa lagi tuh? Nah, ini perhatikan nih. Keuntungan sebuah percetakan setiap bulannya bertambah menjadi 2 kali lipat ya. Artinya dari suku pertama sampai suku kedua atau dari bulan pertama ke bulan kedua ya, dia naik ya jadi 2 kali lipat. Artinya dia rasionya ya. Rasionya itu jadinya 2 ya. Kemudian ditanya, maka keuntungan percetakan tersebut pada bulan ke-6 ya adalah berapa ya. Berarti yang ditanya itu keuntungan pada bulan ke-6, berarti U6 ya. U6-nya itu berapa ya. Nah, kalian perlu perhatikan juga ya, di sini dia menggunakan konsep barisan geometri atau aritmetika ya. Jadi kalian jangan karena ini tentang barisan geometri oh jadi pakai rumus barisan geometri. Nah, bagaimana kalau misalnya soalnya itu ngacak ya, ngacak. Jadi kalian harus menentukan pakai rumus yang mana. Jadi kalian harus analisa soalnya ya. Karena di sini ada pernyataan ya, keuntungan sebuah percetakan setiap bulannya bertambah menjadi 2 kali lipat ya, 2 kali lipat. Nah, artinya di situ adalah rasio. Nah, kalau berbicara rasio berarti dia adalah barisan, kalau tidak deret aritmetika ya. Nah, di sini ada yang tanya keuntungan percetakan tersebut pada bulan ke-6. Berarti U6 ya. Nah, berarti di sini barisan geometri ya, U6 yang ditanya. Berarti kalau U6 ya, U6 berarti itu AR pangkat 5 ya. Ya, jadinya tinggal dimasukkan aja tuh nilai AA-nya itu 600.000, R-nya itu 2 ya, 2 pangkat 5 ya. Jadinya 600.000 dikali 2 pangkat 5 itu adalah 32 ya. Lalu 32 dikali 600.000 berapa itu? 32 dikali 6 deh, 192 ya, 192 tambahin 0 lagi 5 1 2 3, jadinya 19.200.000. Wah, jadi keuntungan bulan ke-6 itu adalah 19.200.000. Oke, lanjut. Nah, ini bakteri A berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 5 menit ya. Setelah 15 menit banyak bakteri ada 400. Banyak bakteri setelah 30 menit adalah, nah ini kalian perlu perhatikan ya, bakteri A berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 5 menit ya. Jadi dalam 5 menit bakteri itu berkembang 2 kali lipat. Nah, ini 2 kali lipat berarti dia ini barisan geometri ya. Ya. Nah, itu artinya diketahui rasio sama dengan 2 ya. Lalu setelah 15 menit ya banyak bakteri ada 400 ya. Nah, ini berarti kita harus tahu juga ya, 5 menit ke-15 itu dia suku keberapa ya. Menit ke-15 itu suku keberapa. Jadi artinya kita harus tahu suku pertamanya itu dimulai dari menit berapa ya. Nah, kalau begitu berarti kita mulai dari menit 0 ya, menit 0 ya. Berarti menit 0 itu adalah suku pertama ya. Lalu 5 menit kemudian itu adalah suku kedua. 5 menit lagi berarti menit ke-10 itu adalah suku ketiga. 5 menit kemudian lagi menit ke-15 ya, itu artinya suku ke-4 ya. Nah, jadi setelah 15 menit itu artinya suku ke-4 ya, suku ke-4. Berarti U4 sama dengan 400 ya. Lalu apa itu yang ditanya? Banyak bakteri setelah 30 menit ya. Berarti menit ke-30 itu suku keberapa ya. Berarti kalau kalian lanjutkan di sini terus menerus ya, berarti menit ke-30 itu adalah suku ke-7 ya, U7. U7 sama dengan AR pangkat 6 ya. Berarti kita harus tahu A-nya berapa, R-nya berapa. Kalau R kan udah ada nih ya, 2. Nah, berarti A-nya berapa? Nah, kita perhatikan ya di sini U4-nya kan 400 ya. Berarti U4 itu sama aja A R pangkat 3 sama dengan 400 ya. Nah, berarti kita bisa masukkan ya nilai R-nya. Nilai R-nya itu kan 2, berarti A kali 2 pangkat 3 sama dengan 400 ya. Berarti di sini A dikali 2 pangkat 3 8 sama dengan 400 ya. Lalu A sama dengan 400 bagi 8 ya. Jadi A sama dengan 50 ya. Nah, berarti kita masukkan nih ya U7-nya ya, U7
Berarti AR pangkat 6 ya sama dengan 50 dikali 2 pangkat 6 ya. 50 dikali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu adalah 64. 64 kali 50 berarti 3200 ya. Nah, kalau ini latihan buat kalian ya. Jadi kalian pahami soal yang sebelumnya, lalu kalian coba kerjakan soal yang ini. Ya ini soalnya sejenis ya, nggak jauh beda sama soal yang sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke deret geometri ya. Jadi deret geometri itu sebenarnya nggak jauh beda ya sama deret aritmetika ya. Kalau deret aritmetika itu kan jumlah ya, jumlah suku-suku dari barisan aritmetika ya. Kalau deret geometri ya itu jumlah suku-suku pada barisan geometri. Kalau misalnya Bapak punya barisan geometri ya, ada 1, lalu ada 2, ada 4, ada 8, ada 16. Ya, ini suku-sukunya ya, lanjut ya. Nah, berarti kalau misalnya Bapak mau tanya S1, berarti sini adalah 1 ya kan. Kalau Bapak mau tanya S2, berarti suku pertama ditambah suku kedua ya, jadinya 3. Kalau Bapak mau tanya suku ketiga ya, S3 ya, berarti 1 tambah 2 tambah 4 ya. Berarti berapa itu? 7 ya kan. Nah, ini artinya ya, untuk mencari Sn ya, berarti jumlahkan setiap suku-suku yang ada. Kalau misalnya yang ditanya S2, berarti jumlahkan suku pertama dengan suku kedua. Kalau mau cari S3, berarti jumlahkan suku pertama sampai suku ketiga ya. Nah, ini juga ada rumusnya ini ya, rumus Sn ya. Ada 2 sebenarnya ya. Jadi tergantung dari besar R-nya ya, besar R-nya. Nah, kalau pertemuan minggu lalu kan kalian sudah belajar ada barisan geometri naik dan barisan geometri turun ya. Untuk R lebih besar dari 1, berarti ini yang barisan geometri yang naik ya. Artinya kalau dia barisannya, dia nilai suku-sukunya semakin besar, berarti dia barisan geometri naik ya. Pasti dia rasionya lebih besar dari 1 ya. Kalau barisan geometri angka-angkanya makin kecil ya, suku-sukunya dia makin ke kanan makin kecil ya, berarti rasionya itu lebih kecil dari 1 ya, atau kurang dari 1. Nah, ini adalah barisan geometri turun ya. Jadi tergantung rasionya ya, apakah lebih besar dari 1 atau kurang dari 1 ya. Kalau rasionya lebih besar dari 1, berarti kalian pakai rumus yang di atas. Kalau rasionya kurang dari 1, berarti pakai rumus yang di bawah ya. Untuk keterangannya, Sn ini jumlah suku ke N ya. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, kalau mau cari S5 ya, berarti itu jumlah suku ke 5 ya. Berapa itu? Lalu A itu suku pertama, R itu rasio, N itu banyaknya suku ya. Nah, sekarang untuk memahami rumus tersebut, kita mau praktekkan di sini ya. Nah, ini ada barisan geometri ya, 2, 4, 8, 16, 32. Nah, tentukan jumlah 5 suku pertama dari barisan tersebut. Nah, kalau kalian jumlahkan secara langsung ya, jumlahkan secara langsung, ini hasilnya pasti jumlah 5 suku pertama, berarti S5-nya itu 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32, itu sama dengan berapa itu? 32 tambah 8, 40, 20, 62 ya, 62. Nah, sekarang coba kalau pakai rumus yang tadi ya, yang tadi. Nah, berarti kalian perlu perhatikan ya, kalau mau mencari S5 ya, menggunakan rumus yang tadi, kalian perlu cari rasionya ya. Rasionya itu apakah lebih besar dari 1 atau kurang dari 1. Kalau dari sini kan dia barisan geometri naik ya, otomatis dia R-nya lebih besar dari 1 ya. Karena di sini kan R-nya 4/2 ya, atau R-nya itu 2. Dan di sini R-nya lebih besar dari 1 ya. Nah, berarti kalian pakai rumus yang paling atas tadi ya. Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Berarti S5 sama dengan A-nya itu adalah 2 ya. 2 kali 2 pangkat 5 kurang 1 per 2 kurang 1 ya. Nah, jadinya S5 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 5 itu berapa? 2 pangkat 5 32 ya. 32 kurang 1 per 2 kurang 1 1. Lalu S5 sama dengan
2 kali 32 dikurang 1, 31. Ya, 1, ya udah nih berarti 2 kali 31 hasilnya 62 ya, sama ya. Nah, ini bisa kalian praktikan kalau misalnya dia yang ditanya jumlah 10 suku pertama. Ya, itu berarti kamu jumlahkan satu persatu juga dia pasti akan semakin besar ya. Berarti bisa pakai rumus. Oke, nah untuk memastikan jawaban kalian kalau menggunakan rumus ya coba kalian jumlahkan dulu ini ya 9 tambah 3 tambah 1 tambah 1/3 tambah 1/9 itu hasilnya berapa ya dalam bentuk pecahan ya, dalam bentuk pecahan ya, jangan bentuk desimal. Nanti kalau hasilnya sudah benar, nah itu berarti itu bisa jadi patokan kalau kalian menggunakan rumus ya. Nah jadi kerjakan ini menggunakan rumus. Ya ini soal selanjutnya ya. Diketahui 4 tambah 8 tambah 16 tambah CD tambah 2008 sama dengan 4092. Ya banyak suku pada data tersebut adalah ya berarti kita identifikasi dulu ya apa aja yang diketahui di situ. Ya. Yang diketahui itu A-nya berapa itu? 4. R-nya 8 bagi 4 ya. 8/4 sama dengan 2. Ya. Oke ya. Berarti antara dua suku yang berdekatan itu kelipatan 2. Oke, berarti cocok. Lalu suku terakhir di sini ya, UN berarti UN sama dengan 2048. Nah, lalu di jumlah-jumlah ini totalnya 4092. Berarti di sini SN-nya ya. SN sama dengan 4092. Oke, berarti yang ditanya itu adalah banyak suku berarti N ya. N-nya berapa? Ya. Berarti kita bisa pakai UN atau SN. Nah, kalau UN di sini kan contohnya ya pakai UN ya. Pakai UN sama dengan AR pangkat N kurang 1 ya. UN-nya di situ 2048. 2048 sama dengan A-nya itu 4, R-nya itu 2. Pangkat N kurang 1 ya. Ya, berarti 4 kali 2, jangan 4 kali 2 ya, karena 2 ini adalah satu kesatuan dengan N pangkat N kurang 1 ya, jadi kalau kamu kali nanti hasilnya 8 pangkat N kurang 1 ya, jadi nggak bisa. Jadi 4 ini kita sederhanakan ya, dengan kita pindahkan ya ke ruas yang sebelah, berarti 2048 bagi 4 sama dengan 2 pangkat N kurang 1 ya, jadi hasilnya 2048 dibagi 4 itu hasilnya 512 ya, 512. Oke, 512 sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Nah sekarang 512 ini kalau kita pakai angka basisnya itu 2, berarti 2 pangkat berapa hasilnya 502 ya, 2 pangkat berapa hasilnya 512, 9 ya, 9, 2 pangkat 9 sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Nah, berarti bisa kita cari nilai N-nya di sini ya, karena basisnya itu adalah 2, berarti 9 sama dengan N kurang 1. Berarti N sama dengan 9 tambah 1. Berarti N sama dengan 10. Oke, berarti N-nya itu 10, banyaknya suku itu adalah 10. Nah, kalau mau pakai cara yang SN ya, SN juga bisa ini sebenarnya. Ya, SN sama dengan, kita perhatikan dulu dia barisan geometri naik ya, berarti dia R-nya lebih besar dari 1 ya, berarti A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. SN-nya itu 4092, A-nya itu 4, lalu R-nya itu 2 pangkat N kurang 1 per 2 kurang 1, 2 kurang 1 1 ya, berarti 4092 sama dengan 4 kali 2 pangkat N kurang 1 ya. Lalu ini sama seperti yang tadi itu ya. Nah ini 4 kita nggak bisa kali ke dalam ya, nggak bisa kali ke dalam ya, jadi langsung aja kita pindah ruas ke kiri, berarti 4092 dibagi 4 sama dengan 2 pangkat N kurang 1 ya. 4092 dibagi 4 itu berapa? 1023 ya, 1023 sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Berarti 1023 ya, minus 1 pindah ruas jadinya 1024 sama dengan 2 pangkat N. Ya, jadi ini kalau kita pakai basis angka 2, dia perkalian berapa itu? Di sini 2 pangkat N ya. 2 pangkat berapa hasilnya 1024.
Kalau 512 aja 2 pangkat 9, berarti kalau 1024 berarti 2 pangkat 10, ya kan? Ya, berarti N-nya itu ya N sama dengan 10. Oke. Nah, yang ini latihan buat kalian ya. Jadi pahami yang penjelasan Bapak sebelumnya lalu kerjakan yang ini. Banyak suku pada daerah tersebut itu berapa? Ya, jadi pertemuan kita sampai sini ya. Jadi kerjakan soal review yang sudah Bapak minta kalian kerjakan ya. Kalau bingung kalian kerjakan yang mana, perhatikan deskripsinya ya. Lalu kumpulkan di Google Classroom. Oke, itu aja. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Minggu depan kalian akan menghadapi sumatif ya. Jadi materinya itu barisan, deret, aritmetika, dan geometri ya. Jadi persiapkan diri dengan baik, minggu depan kalian akan sumatif. Oke, itu saja. Tuhan Yesus berkati.